Hari ini kita akan bahas tentang apresiasi, menjadi orang yang apresiatif, menjadi orang yang bersyukur, akan membuat kita tambah mudah untuk menemukan peluang-peluang bisnis. Ada orang yang bilang, kenapa orang yang bersyukur makin kaya? Saya baru mendengarkan sebuah podcast dari Sandiaga Uno. Beliau menginterview seorang pengusaha yang hanya membawa uang 50.000 dari Pangkal Pinang dan hari ini menjadi salah satu crazy rich. Bahkan Raffi Ahmad sampai menginterview beliau. Cuma sayangnya beliau nggak suka diekspos. Ya, tapi ada hal penting yang saya ingin ajarkan ke teman-teman yang menurut saya sangat bagus. Pertama adalah segala sesuatunya diserahkan kepada Tuhan. Pokoknya berserah aja. Ya, saya nggak mau sombong. Yang penting Tuhan bilang kemana, ya udah jalanin aja. Kemudian ada sebuah pernyataan yang sangat bagus, yaitu Tuhan ini pengen tahu upaya kita. Sebetulnya hadiahnya udah ada. Jadi istilah gini, kita bayangkan kita adalah orang tua, lalu kemudian kita melihat anak-anak kita tahu kita akan memberikan hadiah ke anak kita. Tapi kadang-kadang kita pengen lihat usaha mereka, betul ya? Mungkin salah. Mungkin nggak bagus, mungkin nggak benar, mungkin nggak tepat. Tapi kita senang kalau ngelihat anak kita mau berusaha. Dia bercerita, beliau berusaha ke utara, ternyata uangnya ada di selatan, gitu ya. Dia kerja keras ke utara, gagal. Tahu-tahu sebetulnya uang yang berlimpah itu adanya di selatan. Itu adalah satu reward. Bukan upayanya, tapi rezeki kita itu sudah ada. Rezeki kita itu sudah disiapkan. Semua orang sudah punya rezekinya. Ada orang yang datang ke saya bilang gini, coach, aduh gila, istri gua hamil lagi. Terus saya bilang, lu kenapa, ada masalah? Aduh, gue bingung nih, ngurusin sekolahnya, ngurusin ininya, ngurusin itunya. Saya bilang, setiap anak punya rezeki sendiri. Semua orang sudah membawa rezeki. Jadi udah gak usah khawatir, tenang aja. Nggak usah khawatir, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan menjadi kecil hati. Semua akan ada rezekinya, gitu. Oke? Nah, lalu kenapa bersyukur? Jadi begini, ada 3 hal yang membantu Anda ketika Anda bersyukur. Yang pertama adalah prinsip kelimpahan. Ya, prinsip kelimpahan. Prinsip kelimpahan itu adalah apa yang kita lihat berlimpah akan semakin berlimpah. Jadi kalau Anda merasa bahwa hidup ini berlimpah, Anda bersyukur dan percaya hidup ini berlimpah, hidup Anda semakin lari, semakin berkelimpahan. Tanda-tanda orang yang berkelimpahan adalah nggak pelit, ya, tidak takut, tidak khawatir hidupnya. Kalau ada masalah, dia berserah. Berserah itu tidak berarti pasrah ya. Berserah itu udah pokoknya saya usaha terus lah. Berpikir tentang bottom line. Bottom line-nya apa sih? Gitu ya. Saya pernah saya pernah berada dalam posisi bisnis turun. Ya, income turun. Utang mepet-mepet nih. Ya, hidup saya banyak utang. Sampai hari ini pun saya punya utang untuk utang-utang produktif, begitu. Lalu kemudian satu hari istri saya bingung, waduh ini udah jatuh tempo, ini jatuh tempo, ini jatuh tempo, ini jatuh tempo, gimana ya? Saya bilang, ya pasrah aja. Pasrah dalam arti kita berserah aja. We do our best, tetapi kita harus sadar bahwa rezeki kita sudah tersedia. Kejadiannya adalah, saya bilang, kita coba melakukan satu hal yang sederhana, yaitu mengembalikan self-confident kita bahwa dunia ini kelimpahan. Ketika kita takut, berarti kita berada dalam kondisi tidak berlimpah. Tapi ketika kita bilang, yes, kita kembalikan dulu deh. Gimana caranya? Banyak berbagi. Banyak sedekah, banyak bagi-bagi. Saya banyak bersedekahnya tuh kepada rumah ibadah. Kenapa? Karena di situ uang kita bermanfaat untuk kebaikan. Saya berusaha untuk ke pendidikan, ya, memberikan sumbangan ke pendidikan.
apapun yang terjadi ya kita nggak ada uang pun kita kasih gitu. Sampai ada satu titik di mana ini tinggal 3 juta nih. Di rekening tinggal 3 juta. Saya bilang udah 3 juta. Butuhnya berapa? 3 juta. Habisin. Tinggal sisa sedikit, pokoknya sampai dengan minimumnya habisin. Nggak apa-apa. Habisin aja. Aneh tapi nyatanya adalah ketika kita berpikir bahwa hidup ini berlimpah, hidup ini berkelimpahan, Tuhan menciptakan kelimpahan yang luar biasa, kita menjadi lebih, nomor satu, lebih tenang. Yang kedua adalah rezekinya bertambah. Nah, yang kedua adalah kita harus bersyukur dengan teknologi. Kenapa kita, orang yang bersyukur, akan semakin berkelimpahan? Kita harus bersyukur bahwa teknologi telah mempermudah banyak hal dalam hidup kita. Anda mau iklan, mau marketing, mau bikin produk, Anda mau jual produk orang lain, dengan teknologi itu sudah dipermudah. Jadi tidak ada yang mempersulit hidup kita kecuali hidup kita sendiri atau diri kita sendiri. Ya, tidak ada yang mempersulit diri kita kecuali diri kita sendiri. Yang menarik adalah dengan teknologi, kalau kita tidak bersyukur dengan teknologi, tidak memanfaatkan teknologi, tidak menggunakan teknologi, kita akan terhambat. Tanda-tanda orang yang bersyukur adalah memanfaatkan. Tanda-tanda orang yang mengapresiasi adalah dengan menggunakan apa yang sudah diberikan. Ada orang dikasih sepatu, ya, lalu kemudian sayang disimpan aja sampai buluk, sampai rusak, nggak pernah dipakai. Bersyukur nggak? Ya nggak bersyukur. Kita punya tangan, punya kaki, nggak dipakai, ya nggak bersyukur namanya. Dikasih otak, nggak dipakai, ya nggak bersyukur namanya. Ya, dikasih teknologi oleh alam semesta, ya, apapun itu, siapapun itu, lewat tangan-tangan orang pintar di dunia ini, ada teknologi, nggak dipakai, ya pastinya nggak akan berguna. Nah, terakhir adalah, yang ketiga adalah kecepatan. Kita harus bersyukur bahwa dunia hari ini bergerak lebih cepat dari biasanya. Kalau zaman dulu, untuk berkomunikasi dengan orang di luar kota, kita harus jalan, harus pergi naik kuda, harus naik mobil, baru kita bisa komunikasi. Zaman sekarang, atau pakai surat. Zaman sekarang, within second, bahkan millisecond. Dalam millisecond kita bisa berkontak, berhubungan, lihat wajahnya, lihat suasananya, lihat manusianya dengan kecepatan. Maka teman-teman, kalau Anda orang yang bersyukur, jangan lambat. Kalau Anda tahu feel bagus, lanjutkan. Kalau Anda tahu ini adalah hal yang positif buat Anda, jalankan. Jadi, lakukan, jalankan sesuatu yang sifatnya instinktif atau intuitif buat Anda. Oke? Jadi, sekali lagi teman-teman, ingat bahwa rasa syukur itu tidak hanya berarti kita diam, justru bersyukur berarti kita terus bergerak.